Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Riyonal Abid Fajin. Kali ini saya akan membahas tentang working in the enterprise, sistem, sertifikasi, dan karir. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Elemen dalam sistem pada prinsipnya terdiri atas 4 elemen. 1. Objek dapat berupa bagian variabel ataupun elemen. Objek dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun kedua sekaligus, tergantung kepada sifat sistem tersebut. 2. Atribut. Atribut menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana sistem berada. Yang keempat, hubungan internal. Hubungan internal ada di antara objek-objek di dalamnya. Unsur-unsur sistem. Terdapat kumpulan objek, terdapat hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen, terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan, terdapat pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks, terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya. Jenis-jenis sistem. Menurut keterbukaannya ada 2 sistem terbuka, yakni jenis sistem di mana pihak luar dapat mempengaruhinya. Sistem tertutup, yakni jenis sistem yang hanya dapat dipengaruhi oleh pihak dari dalam saja. Menurut komponennya, ada sistem fisik, yakni jenis sistem yang terdiri dari komponen materi dan energi. Lalu sistem non-fisik, jenis sistem yang terdiri dari konsep, ide-ide, dan sebagainya. Sistem informasi adalah seperangkat-perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi. Agar itu berharga, informasi harus akurat, dapat diverifikasi tepat waktu, teratur, dapat diakses, bermanfaat, dan hemat biaya. Unit fungsional departemen, pusat, divisi, sumber manusia, manufaktur, dan layanan pelanggan. Sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mengelola satu atau lebih fungsi sumber daya manusia administratif, seperti memelihara dan mengelola tunjangan karyawan, jadwal dan penggajian, rekayasa atau pengembangan produk. Ada Computer Aided Engineering atau disingkat CAE, membantu dalam pengembangan dan pengujian desain produk, dan seringkali termasuk CAD, desain berbantuan komputer. Ada pula pabrikannya, Computer Aided Manufacture, CAM, mengontrol peralatan produksi seperti bor, mesin bubut, dan mesin giling. MRP, perencanaan kebutuhan bahan, memantau dan menganalikan persediaan, pembelian bahan, dan proses lain yang terkait dengan operasi manufaktur. MRP2, Manufacturing Research Planning 2, adalah perpanjangan dari MRP yang juga mencakup pengemasan dan pengiriman produk, penjadwalan mesin, perencanaan keuangan, perkiraan permintaan, pelacakan produktivitas tenaga kerja, dan pemantauan kualitas produk. Sales, pemasaran sistem riset pasar, menganalisis data yang dikumpulkan dari demografi dan survei. SFA, penjualan Sales Force Automation, membantu tenaga penjualan mengelola kontak pelanggan, menjadwalkan pertemuan pelanggan, mencatat interaksi pelanggan, mengelola informasi produk, dan menempatkan pesanan pelanggan. CRM, pelayanan pelanggan, Customer Relationship Management, mengelola informasi tentang pelanggan, pembelian sebelumnya, minat, dan interaksi sehari-hari seperti panggilan telepon, pesan email, komunikasi web, dan sesi perpesanan internet. ERP, perencanaan sumber daya perusahaan,
mengintegrasikan MRF2 dengan arus informasi di seluruh organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung, termasuk perencanaan produk, manufaktur dan distribusi, akuntansi dan keuangan, penjualan sumber daya manusia, dan laporan pelanggan. Sistem manajemen dokumen atau DMS memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen perusahaan seperti dokumen pengolah kata, presentasi, dan spreadsheet. Sistem manajemen konten CMS memungkinkan dan mengelola penerbitan modifikasi, organisasi, dan akses berbagai bentuk dokumen dan file lainnya, termasuk media dan halaman web pada jaringan atau web. Sistem pemrosesan transaksi TPS adalah sistem informasi yang menangkap dan memproses data dari kegiatan bisnis sehari-hari. Pemrosesan transaksi online OTP, komputer memproses setiap transaksi saat dimasukkan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir sehingga manajer dan pengguna lain dapat membuat keputusan, menyelesaikan masalah, mengawasi kegiatan, dan melacak kemajuan. Sertifikasi suatu pernyataan pihak ketiga berkaitan dengan kesesuaian suatu produk, proses, sistem, atau personil. Penilaian kesesuaian terhadap sistem manajemen dapat mencakup penilaian terhadap beberapa standar manajemen, termasuk yang paling populer sistem manajemen mutu ISO 9000, sistem manajemen lingkungan ISO 14000, sistem manajemen keamanan pangan ISO 20000, sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001, dan lain-lain. Sertifikasi bertujuan memberikan jaminan bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen tertentu guna mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Lembaga yang melakukan proses sertifikasi disebut lembaga sertifikasi atau certification body (CB). Standar yang menjadi acuan lembaga sertifikasi yaitu ISO atau IEC 17021, Conformity Assessment, Recruitment for Body Supervising Audit and Certification of Management System. Terima kasih untuk tugas kali ini. Bila kali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.